Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Glendy Hernandez. NIM saya 220411100076. Dan pada video kali ini saya akan menambahkan update pada studi kasus sebelumnya. Oke, alur pertama itu alur melakukan edit data. Alur digambarkan menggunakan tools. Di sini saya menggunakan tools Lucid Dreams, Lucid Chart, mohon maaf, Lucid Chart. Nah, untuk chartnya ini ada program utama. Yang pertama itu yaitu pilih data yang ingin diupdate. Setelah data itu dipilih, maka kita menekan tombol update. Ketika tombol update itu ditekan, maka otomatis akan menjalankan fungsi update, kemudian berparameter yaitu tabelnya, atau yang nantinya itu menjadi tabel view. Oke, ini update dengan parameter tabel. Yang pertama yang akan dijalankan yaitu mengambil data dalam tabel yang telah dipilih. Kemudian buat dialog untuk memasukkan data user. Setelah dialog dibuat, pada satu dialog itu terdapat 3 inputan, yaitu untuk nama, NIM, dan alamat. Dan di dalam nama, NIM, dan alamat itu terdapat value atau data sebelumnya. Jadi kita hanya tinggal mengedit saja di situ. Oke, ketika sudah selesai mengedit atau memasukkan data baru, klik OK. Maka data akan diproses menggunakan sintaks MySQL update. Setelah itu, ambil data pada tabel yang telah diupdate dengan perintah select. Ini untuk mengambil data pada tabel yang telah diupdate. Setelah itu, remove data tabel yang lama, kemudian masukkan data tabel yang baru. Karena data tabel yang lama itu masih menempel ya di windownya, yang mengharuskan kita harus menghapus dan memasukkan tabel dengan data yang sudah terupdate. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan implementasi dari alur yang saya jelaskan tadi. Jelaskan codingannya. Ini adalah codingan dari studi kasus sebelumnya, yaitu create, read, delete sudah ada. Ini apa itu import gist, kemudian from pygt6 dan pygt widgets. Oke, ini set window untuk tampilan windownya. Di sini saya menambahkan yang tadi ya, button ini. Mana tadi? Di Lucid Chart. Nah, ini ada apa itu, pilih data yang ingin diupdate, kemudian menekan tombol update. Di sini saya menggunakan button 3, variabel button 3. Nah, ini button 3, key push button ini untuk inisiasi key push buttonnya. Kemudian namanya update. Button 3 set style sheet ini untuk menambahkan warna aqua. Kemudian button 3 .click .connect lambda update tabel view. Ketika button 3 itu diklik, maka akan terkoneksi dengan fungsi update tabel view. Yang dimana tabel view ini adalah parameter dari tabel view. Nah, dari ini ini dari apa itu namanya, dari select bintang from siswa, yang dimana ini query mengambil data dari tabel siswa. Kemudian query itu ditampung di dalam model, dan kemudian ditampilkan atau disajikan dalam bentuk tabel view menggunakan metode key tabel view. Ini key tabel view. Oke, yang tadi itu terkoneksi dengan fungsi update, yang dimana ini fungsi update dengan parameter tabel view. Oke, di sini ada variabel row sorted set index row. Ini digunakan untuk menyimpan
dari tabel view dot selected index ini yang tadi itu data itu sudah kita pilih ya. Kemudian kita iterasi row-nya kita iterasi, kemudian ID ini digunakan untuk menyimpan indeks row, 0, yang dimana kalau di dalam database ini, nah ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, demikian seterusnya. Yang dimana ini ID 1 untuk menyimpan ID indeks ke-0, kemudian nama 1 ini untuk menyimpan nama, NIM 1 untuk menyimpan NIM indeks kedua, kemudian alamat 1 untuk menyimpan alamat. Kemudian kita buat dialog di sini. Dialog sama dengan key input dialog, kemudian parameternya window. Window itu diambil dari apa itu ini, window. Oke. Kemudian dialog dot set window title supaya di apa itu di atasnya itu terdapat tulisan update dialog. Nah, di dalam dialog ini, key input dialog itu saya menambahkan key grid layout ya, supaya letaknya itu terlihat lebih rapi saja. Layout sama dengan key grid layout dialog. Kemudian ini ada layout add window key tabel titik 0,0 ini digunakan supaya tampilannya lebih rapi. Apabila tidak menggunakan itu, ini coba saja ya, update. Nah, ketika saya tidak menggunakan ini, maka ini nama ini nanti akan ditampilkan di atas ini, ketimpa. Coba ini saya komen, kemudian ini saya jalankan ulang. Ini saya pilih ini update. Nah, ini ketimpa. Jadi ini digunakan untuk menutupi aja yang ketimpa itu, supaya ini ada di bawahnya, tidak tertutupi oleh button OK. Kemudian ini ada label nama untuk apa itu, untuk tulisan nama. Kemudian kita masukkan di dalam layout. Ini label nama, 1, 0. Kemudian ini nama INP untuk apa itu, untuk inisiasi keyline edit di form label nama, untuk maksud saya di untuk inputan nama. Kemudian nama input set text untuk apa itu, mengambil value yang sebelumnya, yaitu nama 1 ini sudah diambil kan sebelumnya di sini. Kemudian kita letakkan di 1,1, yaitu di kanannya ini label ini. Ini kan baris ke-1, kemudian kolom ke-0, kolom ke-1. Oke. Kemudian label NIM untuk tulisan NIM, kemudian diletakkan di baris kedua, kolom ke-0. Ini NIM input untuk inputan NIM. Kemudian teks NIM str ini supaya tidak error. Apabila tidak menggunakan ini, nanti akan program itu keluar sendiri. Yang dimana kalau kita lihat dalam database, kemudian data structure siswa, di sini NIM itu integer ya, jadi akan error, jadi akan keluar sendiri nantinya. Jadi kita perlu convert ke dalam string terlebih dahulu. Setelah itu nim.input set text NIM ini, kemudian kita letakkan di baris kedua, kolom pertama. Oke, kemudian untuk alamat sama, kita labelnya kita letakkan di baris ketiga, kolom ke-0. Kemudian keyline editnya kita set teks alamat 1 sesuai dengan ini. Kemudian kita letakkan keyline editnya di baris ketiga, indeks ke-1, baris ketiga, kolom ke-1. Kemudian OK sama dengan dialog.execute.
Jika dialog itu dieksekut, maka di sini akan bernilai true, yang dimana akan menjalankan fungsi di bawahnya sini. Nama sama dengan nama underscore inp, ini diambil dari sini, diambil dari ini nama underscore inp, nilai dari keyline editnya. Kemudian kita convert menjadi teks, karena kalau tidak menggunakan ini akan apa itu tampilannya itu bukan teks, jadi kita convert menjadi teks. Demikian pula dengan name dan alamat. Kemudian ini query key SQL query DB, ini sesuai dengan nama database-nya, ini saya menggunakan DB. Folder database-nya ini ini folder database-nya DB. Query prepare di sini saya menggunakan prepare ya. Update siswa, set nama, kemudian name, kemudian alamat, where ID sama dengan ID ini. Sesuai yang nanti ini sesuai dengan yang dipilih tadi, ini sesuai dengan ini. Nah, di sini saya menggunakan bin value supaya lebih aman aja, tidak terjadi SQL injection ataupun script injection. Query.bin value nama, kemudian diisi dengan nama, ini. Kemudian name diisi dengan name inputan tadi, kemudian alamat diisi dengan alamat, kemudian ID-nya itu diisi dengan ID 1 yang di sini. Kemudian dieksekut. Nah, di sini kita perlu di sini itu tabelnya itu sudah terupdate. Kita perlu mengambil lagi tabel itu. Maksud saya itu perlu mengambil data siswanya itu dengan cara select bintang from siswa, kemudian ditampung di dalam model ini. Nah, untuk mengupdate tabel view dengan data baru itu tabel view.set model. Ini model ini untuk kan tadi kan ini kan udah ditampung di dalam model. Kemudian menggunakan apa itu namanya, menggunakan tabel view lagi, set model, ini model. Kemudian form 1 sama dengan key form layout, kemudian form 1 .add widget tabel view. Nah, kemudian yang tabel lama itu yang datanya belum terupdate, kita remove terlebih dahulu. Di sini indeksnya ketiga ya, karena indeks pertama, indeks ke 0 itu ditempati oleh button 1, yaitu insert. Kemudian ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 ditempati oleh button delete, indeks kedua ditempati oleh update, button update indeks kedua. Jadi indeks ketiga itu ditempati oleh form atau tabel view itu. Oke, ini update. Nah, kita remove dulu indeks ketiga, kemudian kita add layout form 1 ini. Nah, ini untuk menjalankannya app sama dengan key application sys.argv, Windows sama dengan key widget OpenDB set window. Oke, saya akan jalankan. Di sini sudah ada data 5 data. Saya akan mengedit Sanji ini, data Sanji. Kita update. Nah, di sini sudah tampil berkat set ini, set tadi sebentar. Sudah tampil kayak data sebelumnya itu dikarenakan set teks ini. Oke, saya update kembali. Nah, Sanji ini saya kasih nama lengkapnya Vinsmoke. Oke, NIM-nya tetap 2204111. Di sini dia pindah menjadi Teleng Indah Barat. Kemudian saya klik OK. Maka di sini Sanji Vinsmoke, kemudian alamatnya di Jalan Telang Indah. Ini ketutupan. Oke. Saya akan coba ngedit NIM-nya 133. Oke, terupdate 133.
Sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.